Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, saya ucapkan semuanya semangat pagi, walaupun sudah larut malam, tapi tetap kita harus semangat pagi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai materi kita, yaitu bisnis online di kelas 11. Eh, Bisnis online biasa juga disebut sebagai pemasaran online, di mana di dalam bisnis online segala bentuk kegiatan bisnis online itu berarti kegiatan jual beli, kegiatan perdagangan, tapi dilakukan secara online. Secara pengertian definisi, di mana bisnis online itu adalah keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang itu sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Dan tentunya keuntungan di sini adalah orientasinya adalah pertama, laba, kemudian yang kedua, satisfaction. Apa itu? Kepuasan. Eh, Dulu waktu kelas 10 saya sudah pernah menjelaskan mengenai perencanaan bisnis, bahwa yang dikatakan kegiatan bisnis itu ada dua macam sebenarnya, pemasaran dan penjualan. Itu berbeda antara pemasaran dan penjualan. Kalau penjualan, gimana caranya dapat untung dan untung atau laba. Tapi kalau pemasaran tidak. Pemasaran selain orientasinya, tujuannya adalah mendapatkan untung, mendapatkan laba, mendapatkan profit, tapi juga ada satisfaction, kepuasan. Terutama lebih-lebih adalah kepuasan konsumen. Nah, ini adalah peta konsep untuk bisnis online kelas 11, bab 1. Yang pertama adalah bisnis dan bisnis online, terus kemudian jenis-jenis bisnis online, kemudian strategi pemasaran online untuk meningkatkan penjualan bisnis online. Kemudian ada komponen dan cara kerja bisnis online, kemudian layanan online bagi pelanggan dan pemasar, kemudian keuntungan dan kekurangan bisnis online. Akan kita bahas setahap demi setahap, satu persatu. Oke, sekarang pengertian bisnis online. Apa itu bisnis online? Pada intinya sebenarnya seperti yang saya singgung tadi di awal, eh, kegiatan bisnis itu mengacu kepada kegiatan pertukaran sebenarnya. Pertukaran antara barang dan jasa. Pertukaran antara barang dan jasa. Pertukaran dalam barang dan jasa di sini di dalam kegiatan bisnis online itu adalah dilakukan secara elektronik menggunakan jaringan internet. Dalam arti luas, sebenarnya bisnis online itu adalah segala bentuk kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh manusia, baik secara individu atau sekelompok orang, juga termasuk institusi atau lembaga yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari, kemudian nanti dijual dan diarahkan ke masyarakat sebagai konsumen atau pelanggan. Jadi begitu ya. Eh, Kemudian bisnis online selain itu dapat dijalankan secara online dengan menggunakan jaringan internet. Sedangkan di Indonesia sendiri, kegiatan bisnis online ini sudah berjalan sekitar 10 dekade ini, 10 tahun ini. Ini pengertian bisnis online, bisnis yang dijalankan secara online di internet atau e-commerce, elektronik commerce, perdagangan. Prinsipnya sama seperti menjalankan bisnis offline, ada produk, ada jasa, ada nilai tambah atau nilai guna.
Masih ingat ya nilai tambah atau nilai guna? Kapas itu nggak ada nilai gunanya sama sekali. Tapi ketika diolah menjadi benang, ada nilai tambah, ada nilai gunanya. Benang diolah menjadi kain, ada nilai tambahnya, ada nilai gunanya. Kain diolah menjadi garmen, diolah menjadi pakaian, ada nilai tambah, ada nilai gunanya. Dan semua produk barang atau jasa yang sudah memiliki nilai tambah atau nilai guna itu akan sangat perlu untuk dijual agar bisa menghasilkan uang. Tetapi bedanya di dalam bisnis online semuanya itu dijalankan secara online di internet. Pemasaran juga dilakukan melalui internet dan pembelinya didapat melalui internet. Ini adalah jenis-jenis bisnis online. Coba perhatikan. Mungkin bisa kalian screenshot jenis-jenis bisnis online. Yang pertama adalah sell your own product atau bisnis online yang dilakukan dengan cara menjual produk sendiri, membuat produk sendiri, kemudian ditawarkan melalui internet, ditawarkan melalui online, dan itu nanti menggunakan beberapa strategi digital marketing. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, dan kalian wajib nanti ada tugas membuat toko online melalui digital marketing, melalui sosmed dan sebagainya. Oke. Kemudian yang kedua, sell your own service. Jual jasa yang dimiliki. Saya itu bisa memperbaiki komputer. Saya bisa memperbaiki laptop. Saya jual jasaku ini. Saya menggunakan digital marketing. Saya menggunakan sosmed. Saya bisa apa ya? Selain itu, ngajar, ngajar memberikan materi. Jadi privat, terutama untuk siswa-siswa kelas 12 yang mau ujian akhir atau yang ingin masuk ke perguruan tinggi. Saya jual jasa itu melalui digital marketing, melalui sosmed. Kemudian jenis bisnis online yang ketiga, affiliate marketing. Mungkin kalian pernah dengar tapi nggak paham ini apa maksudnya. Affiliate marketing itu mereferensikan produk orang lain. Saya punya produk, saya kerjasama dengan Bayu, saya kerjasama dengan Valen, saya kerjasama dengan Doni. Mereka-mereka itu adalah affiliator, namanya affiliator. Valen, Bayu, Doni, produknya dari aku. Tolong Valen, tolong Bayu, tolong Doni, referensikan produkku ini. Jadi bukan berarti si Valen, si Bayu, Doni membeli produk saya untuk dijual lagi. Kalau seperti itu namanya apa? Bukan affiliate marketing. Tapi itu namanya apa gitu tuh? Paham kalian? Kalau di dalam offline, orang yang membeli produk orang lain untuk dijual lagi, itu namanya adalah, ada yang tahu? Mungkin satu ngomong. Oke, reseller, good. Terus kemudian, kalau affiliate marketing nggak begitu ya. Tiga anak tadi, Bayu, Valen, terus kemudian Doni, cuma mereferensikan toh. Itu loh ada produknya Pak Erwin. Mereka pakai digital marketing, mereka pakai apa sosmed untuk mempromosikan produkku, mereferensikan ke orang lain. Nanti saya akan dapat komisi dari saya. Itu affiliate marketing banyak nanti contohnya ada. Terus kemudian yang berikutnya adalah contextual advertising. Membuat website dengan konten yang menarik. Website itu nanti ada dua. Ada website dinamis dan website statis. Kalau website dinamis itu berubah-ubah dan sifatnya adalah gratis. Kalau website statis tidak bisa diubah-ubah isi kontennya dan sifatnya berbayar. Contoh www.smkikipsby.sch.id. Itu adalah website yang berbayar. Kalau website gratis, itu nanti di belakangnya mesti ada .at gmail, .at
blogspot, .at, apalagi WordPress dan sebagainya seperti itu. Terus kemudian yang terakhir, site flipping, jual beli website. Jadi saya mempunyai jasa membuat website, terus kemudian saya jual. Saya punya jasa merancang website, termasuk domainnya saya jual. Jadi itu jenis bisnis online 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Terus kemudian selanjutnya adalah ini online vs offline. Online vs offline. Bisnis online, pelanggan datang ke website. Tapi kalau offline, konvensional, pelanggan datang ke toko, ke gudang. Ya kalau misalkan toko gudangnya dalam satu kota, kalau jauh, makan ongkos, makan biaya. Bisnis online yang kedua, Anda memasang iklan di internet. Tapi kalau offline, memasang iklan di majalah, di koran, spanduk, banner, brosur, katalog. Terus kemudian yang ketiga, kalau bisnis online, makin banyak orang ke website sama dengan banyak calon pembeli. Sehingga nanti ada SEO. SEO itu Search Engine Optimization. Jadi mengoptimalkan websitenya agar terkenal. Makin banyak orang ke toko sama dengan banyak calon pembeli kalau bisnis offline. Wah, orang banyak berdatangan ke toko. Berarti calon pembeli banyak. Tapi kalau website enggak, nanti ada strateginya. Nanti kalian semua saya ajari. Bagaimana caranya mendatangkan calon konsumen, calon pembeli ke website kita, ke sosmed kita. Nanti ada trik dan strateginya. Terus yang keempat, membayar sewa web hosting dan domain. Tapi kalau bisnis online, membayar sewa tempat dan maintenance. Web hosting itu sama dengan tempat. Ibaratnya itu toko. Ya, begitu ya. Domain sama dengan maintenance-nya. Jadi apa namanya? Layoutnya seperti kalian masuk ke Indomaret di layout. Ketika masuk ke dalam apa namanya Indomaret, pintu di samping kanan langsung kasir lah. Itu domain ditata-tata. Kalau sebelah kiri semua yang nempel tembok ada arcilik, terus kemudian ada showcase chiller dan sebagainya. Itu nanti kalau di Indomaret semua sampai ke belakang itu kan minuman semua. Nah, seperti itu. Itu domain, gampangannya begitu. Terus kemudian yang terakhir, bisnis online bisa dikerjakan sedikit orang, satu orang bisa. Tapi kalau offline, banyak, perlu karyawan banyak. Ada kasir, ada supervisor, ada pramuniaga. Pramuniaganya gak mungkin satu, gak mungkin dua, banyak. Karena kerjanya juga shift-shiftan kan begitu. Tapi kalau bisnis online, bisa dikerjakan satu orang, bisa dilakukan di mana saja. Inilah perbedaan antara bisnis online dan offline atau konvensional. Dan ini adalah komponen-komponen dalam bisnis online. Yang pertama adalah konten. Konten itu isi, konten marketing. Terus kemudian yang berikutnya SEO, Search Engine Optimization, SEO. Itu sangat apa ya namanya ya, urgent, sangat penting, nyawanya bisnis online itu adalah di SEO. Kalau SEO gagal, berarti bisnis online juga gagal. Nah ini nanti saya jelaskan satu persatu. Kemudian email marketing, harus punya minimal email marketing. Terus kemudian ada online public relation, ada social media marketing. Mungkin kalian yang paham ini, Instagram, Twitter, WA, social media marketing. Tapi kalau WA, saya sarankan pakai WA bisnis ya. Kalau WA apa namanya pribadi itu tidak bisa, harus bisnis. Terus kemudian ada online advertising. Ada website sendiri, terus kemudian ada conversion. Baik, kita bahas satu persatu. eh di dalam content marketing itu adalah pengguna internet nanti berselancar ke dalam jaringan internetnya yang terpasang di situ. Konten itu sebenarnya merupakan alat untuk menarik prospek pelanggan potensial ke website
toko online, e-commerce, atau blog. Jadi begini ya, content marketing itu bisa dipakai oleh semua jenis bisnis online tadi. Yang sell your own product, sell your own service dan sebagainya itu bisa dipakai semua untuk content marketing. Terus kemudian untuk apa namanya? Search engine optimization atau SEO, search engine optimization atau SEO itu nanti adanya di websitenya. Jadi gini, apa namanya? Ketika kita klik, contoh misalkan kita nggak usah menyebut nama tokonya, nggak usah menyebut nama ininya, namanya tempatnya, nggak usah menyebut nama toko, tempat dan sebagainya itu nanti sudah ada sendiri. Nah, ini content marketing, alat untuk menarik konsumen potensial ke website, toko online dan blog. Bentuk content marketing dapat berupa artikel, blog, presentasi, video dan audio. Jadi itu content marketing. Menarik konsumen potensial ke website, toko online dan blog. Ya, seperti yang saya katakan tadi untuk seluruhnya itu nanti. Nah, ini contoh content marketing. Ini biasanya di YouTube, ya kan, di Vevo, Tokopedia. Nah, ini content marketing berupa video. Ini content marketing juga, ini berupa blog, ini blog, glossary. Nah, sekarang search engine optimization ini, search engine ini adalah mesin pencari untuk mencari informasi bisnis, produk, atau jasa. Yang paling banyak dipakai Google, tidak menutup kemungkinan lain, misalkan ada Yahoo, terus kemudian ada MSN, ada Bing. Kalian harus bisa membedakan ya antara mesin pencarian, search engine dengan aplikasi mesin pencarian. Kalau aplikasi mesin pencarian UC browser, terus Chrome, Google Chrome, Mozilla Firefox itu aplikasi ya. Tapi kalau mesin pencarian Google, terus kemudian MSN, terus kemudian Bing, terus kemudian Yahoo. Google menjadi rujukan pencarian di internet dengan menggunakan keyword, menggunakan kata kunci. Saya sudah membuat untuk SMK IKIP Surabaya, sudah saya buat sekitar 6 tahun yang lalu. Ya, ini contohnya. Coba perhatikan. Dulu itu namanya kan pemasaran. Saya ganti keywordnya menjadi BDP. SMK jurusan BDP di Surabaya. Ini yang saya maksud tadi. Nggak usah menyebut merek. Misalkan SMK IKIP Surabaya. Ya, kayak kelihatan nanti langsung keluar di sini. Tapi ini tidak. SMK keywordnya ini SMK jurusan BDP di Surabaya tertinggi SMK IKIP. Map lagi SMK Negeri 4 lewat, SMK Negeri 1 lewat, tertinggi, teratas. Ini untuk mapnya karena user, namanya pengguna internet itu user, calon konsumen yang dilihat pertama kali bukan artikel, tapi map. Nah, di SMK IKIP, oh Jalan Teratai nomor 4, oh ada nomor telepon yang ditelepon. Jadi begitu, ini contoh SEO. Ya, misalkan kalian seperti Bayu tadi, apa mau usaha nih bisnisnya warung kopi. Pakai keyword warung kopi cantik misalnya, warung kopi enak, warung kopi marem di Surabaya. Nanti sering-sering diposting dimanapun dengan mesin apa namanya search engine ini, mesin pencarian, dengan sendirinya nanti otomatis warungnya Bayu itu tadi, warung kopinya akan tertinggi seperti ini, terutama mapnya ya. Ini SEO, contoh SEO. Terus kemudian email marketing adalah sebuah email yang berisi materi promosi yang ditujukan kepada kelompok pengguna internet melalui email untuk mempromosikan suatu produk atau jasa menggunakan email. Ya, contohnya seperti ini. Ketika kita buka email, di atas ini ada. Nah, ini iklan. Ad. Ad itu advertising kepanjangannya. Kalau misalkan kalian buka email, sembarang email Yahoo, Gmail, dan sebagainya. Kalau ada tulisan ad begini, ini berarti iklan. Kadang di samping sini. Di samping kanan, memanjang.
Itu iklan. Ah, ini L'Oreal, iklan. Ini contoh email marketing, advertising. Terus kemudian online public relation adalah kegiatan PR yang menggunakan internet sebagai media komunikasi. Media internet dimanfaatkan oleh PR untuk membangun merek atau brand dan memelihara kepercayaan publik. Contoh online public relation seperti ini. Nah, mesti dia nanti share ini apa namanya tanggal, period, terus tiket, terus kadang nomor HP, nomor telepon. Ini ketutup, maaf, ketutup dari layar laptop saya. Ini di bawah ada nomor HP, nomor telepon. Terus kemudian sosial media marketing ini yang sering digunakan ini sangat untuk bisnis online sangat apa namanya intens menggunakan ini dan banyak yang berhasil. Adalah sebuah media online dengan para penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi jejaring sosial. Kita ngomong jejaring sosial, Facebook, Twitter, Instagram. Kalau dulu ada Flick, tapi sekarang sudah nggak ada. Wiki, forum, dan sebagainya. Ini sosial media marketing. Contohnya, nah ini bisnis saya, Vina Catering. Saya ada Instagram. Ini Instagram @vinacatering77. Ini produk saya. Saya jualan sambal, jualan siomay, jualan cireng dan sebagainya. Online advertising. Berikutnya adalah metode periklanan dengan menggunakan internet dan World Wide Web. Triple W itu tadi ya, dengan tujuan menyampaikan pesan pemasaran atau promosi untuk menarik konsumen. World Wide Web atau Triple W itu biasa juga disebut sebagai HTTP atau HTTPS. Itu sama. Contoh online advertising seperti ini. Nah, yang di lingkaran ini. Misalkan searching gudang lagu atau film. Film itu apa ya websitenya? Layar kaca 21. Nah, itu biasanya di atas begini ada atau game, main game, game yang laptop ya pakai laptop perangkat laptop bukan HP itu biasanya ada di atas sini kadang di samping ini contohnya online advertising jadi kadang kalau kita mau download itu keluar keluar seperti ini online advertising harus diklik atau bagaimana terus website adalah sebuah kumpulan halaman yang saling terkait di mana masing-masing dihubungkan dengan hyperlink. Apa hyperlink itu? Ya link-link yang banyak saling terkait, saling bertautan. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, ada website statis dan website dinamis. Diingat ya, ini nanti dipakai terus sampai kelas 12. Website statis itu adalah bersifat tetap, gak bisa diubah-ubah kecuali admin. Lah, seperti websitenya SMK IKIP, adminnya itu ada 3, saya, Pak Abdu, Pak Arif. Yang ngubah-ngubah siapa? Saya, Pak Abdu yang bisa, Pak Arif yang bisa. Kalau bisa dinamis, itu bisa diubah-ubah, bisa berubah, terus kemudian bersifat gratis. Contohnya apa? Blog. Contohnya lagi WordPress. Contohnya lagi Joomla. Contohnya lagi Drupal, Drupal, Drupal. Itu nanti bisa diubah-ubah. Terus apa itu kalau biasanya digunakan untuk pembelajaran kalau website statis pembelajaran ruang guru. Website dinamis untuk pembelajaran Edmodo. Mungkin kalian pernah dengar itu ya. Biasanya yang umum itu apa? Ruang guru. Nah, ini contoh website jadi ngetik apapun misalkan Telkomsel keluar di atas iklan iki saya setting bahasa Indonesia keluar iklan kalau di setting bahasa Inggris ya keluar ad atau advertising atau ADS biasanya ads begitu iki iklannya ini kelihatan kan iklan lah ini laptop Asus ROG keluar langsung Tokopedia ini iklan
Yang bukan iklan kan ini www.asus.com. Ini sebenarnya nama link maaf sorry, nama domainnya, alamat ini domain ya. Ini alamat domain asus.com. Ini nanti beda, ada .com, ada .co. Ini loh di belakangnya itu loh. Ada SCH. Kalau SCH itu berarti untuk sekolah. Terus kalau universitas itu UC. UC University. Terus kalau akademi itu AC. Terus kalau perusahaan itu berarti CO, corporation. Kalau com seperti ini, com kebanyakan kan com ya. Com itu community, community atau komunitas. Ini ada istilahnya masing-masing. Terus biasanya kalau ditulis lengkap www.asus.com.id. Ya kan gitu kan. ID, ID, ID itu Indonesia. Kalau misalkan buat websitenya itu di Singapura, bukan ID, berarti SG. Kalau buat websitenya di Jepang, berarti JP. Kalau buat websitenya di Korea Selatan, berarti tolong apa namanya? Itu dimatikan, mikrofon dimatikan, tolong mikrofon dimatikan. Jadi tolong mikrofon dimatikan. www. Nama domain, terus kemudian nama lokasi com, co atau SCH, terus baru kemudian letak negaranya. Jadi begitu cirinya. Lah cara kerja bisnis online pertama adalah awareness. Apa awareness itu? Kesadaran. Membuat sadar, oh iya ya bagus ya. Oh kok begini ya, apa websitenya bagus, terus kemudian sosmednya bagus. Membuat tertarik. Setelah sadar kok bagus terus jadi tertarik, interest. Terus kemudian ada desire, keinginan. Saya kok pengen beli ya, saya kok pengen sekolah ya di SMK IKIP. Dari kelihatan websitenya bagus sekali. Nah, ada foto-fotonya menarik. Di Instagram kok menarik. Ada keinginan. Terus kemudian action, tindakan. Ya membeli. Membeli, melakukan kegiatan pembelian, melakukan transaksi. Terus akhirnya yang terakhir adalah closing. Jadi sudah closing. Cara kerja bisnis online sampai terjadi closing pembelian. Ini cara kerjanya. Awareness, interest, desire, action. Terakhir closing. Sudah. Keuntungan bisnis online. Yang pertama, organisasi lebih mudah dan sederhana. Setuju kan? Organisasi lebih mudah dan sederhana daripada bikin toko. Waduh ribet. Retail. Misalkan judulnya apa ya? Ramayana. Waduh ribet, ada struktur organisasinya sampai dari atas sampai ke bawah. Tapi kalau bisnis online tidak perlu seperti itu. Organisasi lebih mudah dan sederhana. Yang kedua, tidak terbatas ruang dan waktu. Gak terbatas, bisa dilakukan dimanapun. Lah retail buka jam 10, tutup paling jam 10 juga malam. Ada yang 24 jam, bayar gaji karyawan, nambah lagi. Kan begitu, tidak terbatas ruang dan waktu kalau bisnis online. Yang ketiga, kemudahan memilih target pasar. Mudah memilih target pasar, gak perlu segmentasi. Segmentasi mengelompok-kelompokkan pasar. Tapi kalau offline perlu itu mengelompokkan pasar. Tapi kalau ini enggak perlu. Pokoknya sering posting, 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 dan posting sudah tercapai target pasar. Terus kemudian yang keempat, kemudahan mengelola barang, gampang mengelola barangnya, gak perlu kartu stok, gak perlu SO atau stock of name, gak perlu, kecuali kalau offline perlu itu stock of name. Tapi kalau ini online gak perlu. Pelayanan lebih fokus, lebih fokus. Coba mantengi laptop, coba mantengi HP, kan begitu tok. Nggak kemana-mana, kita fokus ke situ. Yang keenam, riset pasar lebih mudah. Riset pasarnya mudah daripada offline. Karena fokusnya satu. Dilihat dari HP, ya sudah HP. HP-nya rusak, nggak bisa dibuka. Ya laptop dibuka, sudah selesai. Wong sekarang Instagram kan bisa dibuka dari laptop. WA bisa dibuka dari laptop. WhatsApp web.
Terus yang terakhir, biaya pemasaran murah. Biaya pemasaran kan murah, gak perlu tim marketing, gak perlu. Cukup pemiliknya ada pesanan kirim, sudah selesai. Terus berikutnya kekurangan bisnis online, ada kelebihan, ada kekurangan. Biaya awal yang dibutuhkan untuk sebuah situs tinggi. Perlu kalian ketahui, untuk website SMK IKIP per tahun, kita bayarnya per tahun itu 5.600.000 rupiah per tahun, 5 juta. Terus kemudian Instagram itu biasanya dipakai, artinya bayar, termasuk juga Facebook itu menjelang PPDB. Kemarin mulai bulan langganan kita Februari, Maret, April, Mei, Juni, 5 bulan. Jadi per bulannya itu kena biaya 800.000 kalau nggak salah. Iya, 800.000 untuk pengelolaan Instagram. Jadi untuk pasang iklan di Instagram, pasang iklan di Facebook itu segitu. Memang tinggi. Kemudian ketika sudah terkenal website kita, ketika sudah terkenal oleh user, calon konsumen, Instagram kita, sosmed kita, itu gampang. Ini yang dimaksud biaya awal dibutuhkan untuk sebuah situs tinggi. Terus kemudian yang kedua, masih banyak pelanggan yang membeli secara online terutama di daerah pedesaan. Sorry, ini offline ya, saya salah ketik. Masih banyak pelanggan yang membeli secara offline terutama di daerah pedesaan, bukan online ya. Ini salah ketik sekali lagi, maaf. Offline. Di pedesaan, kenapa kok di pedesaan nggak bisa online? Mana ada jaringan internet nggak ada. Banyak para pelanggan yang tidak mahir menggunakan internet, apalagi orang tua-tua. Saya sumpek kadang ini pembelajaran online terus baru ngajari, oh ya, yang nggak bisa internet itu termasuk muridnya barang. Aduh, tobat aku. Banyak para pelanggan tidak mahir menggunakan internet. Padahal ini sebenarnya gampang kalau dipelajari secara otodidak dan ada kemauan. Yang keempat, adanya aturan perubahan perdagangan yang terus berkembang dalam pemasaran online. Jadi ada perubahan perdagangan yang terus berkembang dalam pemasaran online, terutama dalam sistem vendor online. Vendor online itu, saya punya toko online, terus kemudian toko online saya tidak saya buat sendiri, tapi kerjasama dengan Lazada, saya kerjasama dengan Shopee. Lah itu ada aturan berdasarkan KUHP, Kitab Undang Hukum Perdata Dagang. Itu ada aturan. Terus kemudian ini yang sering rentan terhadap penipuan. Saya pernah ketipu uang melayang 500.000, uang melayang 3 juta, pernah ketipu, rentan terhadap penipuan. Tidak membangun hubungan secara langsung. Paham ya maksudnya ya? Tidak membangun hubungan secara langsung. Jadi komunikasinya kan nggak nggak bisa langsung bertatap muka, face to face, tapi kan harus menggunakan media, ya internet ini tadi tidak bisa membangun hubungan secara langsung. Ini yang dimaksud. Nah, istilahnya kalau dalam marketnya, pasarnya ini adalah abstrak, pasar tak nyata. Kan ada pasar nyata, ada pasar tidak nyata. Kalau pasar nyata kan bertemu antara penjual, pembeli bertemu terus transaksi. Kemudian yang ketujuh terakhir, sangat tergantung pada teknologi. Ya, sangat tergantung pada teknologi. Kalau nggak ada laptop, terus nggak ada apa namanya jaringan, nggak ada paketan, nggak ada wifi. Kemarin pembelajaran daring kelas 10, Pak saya nggak punya laptop, pakai HP. Pak saya nggak ada paketan, ya wis nggak usah melok. Ya apa terusan? Bagaimana? Nggak bisa seperti itu. Terus berikutnya, nah ini yang terakhir. Yang terakhir, tugas bisnis online. Tugas silakan lihat di Google Classroom, masing-masing kelas kan sudah saya buat masing-masing kelas. Kemudian satu, ada tugas yang akan diupload. Dua, pastikan waktu pengerjaan dan pengumpulan tugas tepat waktu. Saya tidak mau seperti kelas 10 kemarin. Banyak yang telat. Yang ketiga, setelah mengerjakan atau upload tugas, jangan lupa klik turn in dan exit. Ya, itu
Mungkin yang bisa saya sampaikan, mungkin ada pertanyaan, silakan dihidupkan mikrofonnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin yang ada mau bertanya. Ada yang tanya? Ya. Ada? Loh iya, tak ada gambarnya dah. Loh alah. Ya wis ya wis nanti ya wis nanti tak tak anu ya, tak apa namanya, tak rekam ya, tak rekam dewe nanti ya.